Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi wa syukurillah bi ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Kepada seluruh jamaah salat isya, salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah mengisi di bulan Ramadan. Beroleh Allah kepada kita semua. Berarti kita semua sudah dikehendaki Allah untuk bisa membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Karena apa? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu semuanya, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan kepada umat-umat sebelummu, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tekankan pada la'allakum, bersungguh-sungguh tattaqun, untuk bertakwa, menjadikan kamu semuanya orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi pertanyaan kita dan juga pertanyaan pada diri sendiri, apakah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar nantinya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Berpuasa di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa. Setelah ada pertanyaan, benarkah nantinya kita akan digolongkan orang yang bertakwa? Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan? Di saat kita masuk di bulan Ramadan, selain berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar tujuan Allah itu tercapai, hambanya yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hanya karena kita menahan lapar dan menahan dahaga dan juga menahan jima pada siang hari sehingga itu sudah menjadikan kita ke dalam golongan orang yang bertakwa? Ataukah ada hal lain
yang perlu kita lakukan sehingga kita benar-benar nantinya menjadi orang yang bertakwa. Ini sangat penting, ma'asyiral muslimin wa subhanahu mu'minin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar puasa kita tidak sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya mendapatkan lapar, hanya mendapatkan dahaga saja. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan. Jangan sampai lapar dan dahaga kita itu sia-sia tanpa mendapatkan hasil. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum, yang bersungguh-sungguh, artinya apa? Diperlukan persyaratan-persyaratan untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang diantaranya adalah kita juga harus memuasakan hawa nafsu kita. Kita harus menghadirkan hati kita di bulan Ramadan ini, sehingga dengan kesungguhan itu maka Allah akan memberikan predikat kita. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Orang yang menjalankan puasa, orang yang beribadah di malam harinya dengan penuh keimanan, dengan bersungguh-sungguh mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa. Rasulullah telah mensunnahkan itu, yang diantaranya adalah sholat sunnah tarawih pada Isya. Sholat sunnah ini tidak ada di luar bulan Ramadan, hanya khusus untuk bulan Ramadan, sebagai sarana untuk mensucikan diri kita dari seluruh dosa yang telah kita lakukan. Maka bersungguh-sungguhlah menjaga agar setiap malam di bulan Ramadan kita menjalankan ibadah sunnah, sholat tarawih, walaupun itu tidak dengan berjamaah, walaupun yang bermanfaat atau utama adalah berjamaah, tapi jangan ditinggalkan, karena fadilahnya sungguh luar biasa. Sebagaimana yang tersirat di dalam hadis tersebut, barang siapa yang bertarawih dengan menghadirkan hatinya, dengan bersungguh-sungguh, di saat dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka digugurkan semua dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalamnya kita lantunkan doa setelah salat tarawih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini khusus untuk bulan Ramadan. Walaupun doa ini bisa diucapkan, dimohonkan di luar bulan Ramadan, tapi akan bermakna apabila ini dirangkaikan dengan sholat tarawih. Sebuah pengakuan bahwa Allah Subhanahu Maha Rahman Rahim, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jadikan aku sebagai hamba-Mu yang utama, yang Kau bersihkan diriku dari dosa
yang pernah aku lakukan. Sungguh luar biasa ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan Nabi Adam melakukan satu saja kedosaan, dia dikeluarkan dari surga. Satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Apalagi kita yang mungkin apabila diperlihatkan dosa dan khilaf kita, kemudian dosa itu dibebankan di punggung kita, mungkin kita tidak akan sanggup untuk memikulnya karena beratnya dosa itu. Lantas dengan dosa yang sebanyak itu, bisakah kita dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah? Insya Allah tidak bisa, kecuali Allah mengampuni dosa-dosa itu sehingga dosa itu hilang, bersih dari diri kita, barulah kita dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Dan Allah memberikan saran yang diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan, menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan nyaman, dengan penuh kerendahan hati, sehingga seluruhnya akan meluruh dosa-dosa kita, yang pada akhirnya kita di akhir akan mendapatkan predikat fitrah suci. Barulah itu kita akan dimasukkan ke surga-Nya Allah. Jadi jangan menganggap ringan sholat tarawih. Ini luar biasa, dan ini tidak akan terulang kembali apabila kita meninggalkan satu malam saja, karena kesempatan akan berkurang di setiap harinya menjelang akhir di bulan Ramadan, dan belum tentu kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Begitulah ma'asyiral muslimin, bentuk sayangnya Allah, bentuk cintanya Allah kepada kita. Agar kita menyia-nyiakan cinta Allah, panggilan Allah, kasih sayang Allah, sungguh sangat celaka. Sebagaimana dikatakan dan didoakan oleh malaikat Jibril di saat Rasulullah SAW menaiki mimbar, malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan kemudian dia meninggalkannya tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pelajuk bagi kita, semangat bagi kita. Kesempatan jangan disia-siakan, apalagi kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, memberikan keistiqomahan, memberikan kesungguhan di dalam kita mengisi bulan Ramadan, di dalam kita menjalankan ibadah di dalamnya. Dan semoga Allah menerima ibadah kita, mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu soma qadi'an ajai Qadri sa'i Ramadana Hadihi sanati Qawwal Lillahi ta'ala. Assalamualaikum.